Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2020-017. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk menjelaskan bagian-bagian sistem saraf pusat yang terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak, di mana otak memiliki dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Otak kiri dan otak kanan, di mana otak kanan terletak di bagian sini dan otak kiri terletak di sini. Di mana otak kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri dan otak kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan. Otak juga mempunyai lobus di mana terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontal, temporalis, orientalis, occipitalis. Di mana di sini ada gambar otak buta dan ada bagian-bagiannya. Saya akan menunjukkan di mana letak lobus frontal, temporalis, orientalis, dan occipitalis. Letak lobus frontalis di sini, temporalis, orientalis, dan occipitalis. Lobus frontalis berfungsi sebagai alat penggerakan tubuh yang disadari. Temporalis sebagai alat pendengaran yang terletak di sini. Temporalis, orientalis ini sebagai alat pengukur suhu tubuh, dingin dan panas. Occipitalis berada di belakang yang berfungsi sebagai alat penglihatan, kecerdasan, dan etika. Otak juga terbagi atas 3, yaitu otak kecil, otak tengah, otak besar, di mana cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil, otak tengah midbrain. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak kecil dan otak tengah. Pertama, otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai alat penggerakan. Otak kecil yang berwarna belahan kelabu dan belahan putih. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang menghubungkan jembatan Farol. Kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Di depan otak tengah ada pusat talamus dan hipotalamus, di mana talamus pusat pengaturan sensori, hipotalamus pusat pengaturan suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan 12 pasang saraf karnial, jenis dan fungsinya. Pertama, olfaktorius, berjenis sensorik, berfungsi menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi rasa. Kedua, optik, berjenis sensorik, berfungsi menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Ketiga, optik, berjenis motorik, berfungsi mengendalikan sebagian besar otot mata. Keempat, trachlearis, berjenis motorik, berfungsi mengendalikan beberapa otot mata. Kelima, trigeminus, berjenis gabungan, berfungsi terbagi atas 2, sensorik dan motorik. Sensorik menerima rangsangan dari wajah untuk diproses sebagai sentuhan. Motorik menggerakkan rahang. Keenam, abdusen, berjenis motorik, berfungsi abduksi mata. Ketujuh,
Fasialis berjenis gabungan, berfungsi terbagi atas dua, sensorik dan motorik. Sensorik menerima rangsang dari bagian inferior lidah untuk diproses sebagai sensasi rasa. Motorik mengendalikan pergerakan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Kedelapan, vestibulococlearis berjenis sensorik, berfungsi sensorik. Sistem sensorik vestibular menggerakkan pergerakan. Sensorik menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Glossopharyngeus berjenis gabungan, berfungsi terbagi atas dua, sensorik dan motorik. Sensorik menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Motorik mengendalikan organ-organ dalam. Ke-10, fangus berjenis gabungan, berfungsi terbagi atas dua, sensorik dan motorik. Sensorik menerima rangsang dari organ-organ dalam. Motorik mengendalikan organ-organ dalam. Ke-11, aksesoris berjenis motorik, berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. Ke-12, hippoglossus berjenis motorik, berfungsi menggerakkan pergerakan mata. Terima kasih. Itulah video pembelajaran tentang otak, sumsum, tulang belakang, dan 12 pasang kranial beserta jenis dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medula spinalis terdiri dari 31 segmen saraf spinal yang terdiri dari 8 segmen servikal, 12 segmen torakal, 5 segmen lumbar, 5 segmen sakral, 1 segmen koksigeal.